Tanaman widuri selama ini dikenal masyarakat sebagai tanaman gulma dan mengganggu. Tanaman asli dari beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia tersebut biasanya hidup liar di pantai, tebing laut, dan padang rumput terbuka. Di Indonesia, para penjual hewan jangkrik sangat memperhatikan tanaman widuri karena sangat bermanfaat untuk pakan jangkrik. Di negara lain seperti Hawaii, bunga widuri dianggap sebagai bunga yang eksotis, dan rangkaian bunga digunakan untuk menyambut tamu serta mengantar tamu pulang. Masuk dalam keluarga Apocynaceae dengan nama ilmiah Calotropis gigantea, tanaman widuri memiliki ciri batang bulat, berkayu silindris, berwarna putih gading atau putih tulang dengan permukaan halus. Daunnya sepanjang 8-20 cm, berdaun tunggal, dan tangkai daun terbilang pendek. Warna buah putih atau ungu dengan lapisan rilis, berbentuk seperti payung, kelopak berwarna hijau, dan mahkota putih sedikit keunguan. Memiliki buah berbentuk bulat telur berwarna hijau. Tanaman widuri juga akan mengeluarkan getah jika dilukai. Getah tersebut berwarna putih dan rasanya pahit, tetapi lama-lama berasa manis dan beracun. Bagian tanaman widuri memiliki kandungan saponin, flavonoida, polifenol, tanin, kalsium oksalat. Kandungan lainnya yang terdapat seperti di bagian akar, yaitu mengandung zat sapoxinin, kalotropin, uskarin, kalotoksin, gigantik, kalaktin, dan harsa. Kandungan zat yang terkandung dalam widuri tidak bisa diabaikan. Masyarakat Indonesia belum melirik widuri dapat menyimak beberapa khasiat dari tanaman ini. Yang pertama yaitu untuk encok dan kelumpuhan, bagian yang digunakan adalah daun. Ambil 3-4 helai daun, keringkan. Setelah kering kemudian dikukus dengan minyak goreng asli dari minyak kelapa. Dari kekukusan tersebut oleskan pada bagian tubuh yang sakit. Yang kedua yaitu untuk obat kusta dan raja singa. Bagian bunga dapat digunakan dalam mengobati kedua penyakit tersebut. Keringkan bunga dan ambil bunga seberat 0,13 gram, direbus dengan air secukupnya dan air rebusan diminum. Yang ketiga yaitu obat batuk dan sesak napas. Daun widuri dikeringkan dahulu, kemudian digulung dan dihisap asap seperti menghisap rokok. Jadi dijadikan rokok ya guys. Yang keempat, mengobati gatal-gatal. Menggunakan daun widuri yang dibalut minyak kelapa, kemudian dipanaskan di atas api sedang. Lalu ditempelkan daun widuri yang sudah dipanaskan pada bagian yang gatal. Yang kelima, bisa mengobati sakit gigi. Kali ini getah widuri yang dipakai untuk mengobati sakit gigi dengan mengoleskannya ke bagian yang sakit. Pengolesan harus hati-hati agar tidak terkena gigi yang sehat. Yang keenam, bisa mengobati sariawan. Daun ditumbuk halus kemudian diperas dan oleskan air perasan pada sariawan. Yang ketujuh, bisa menjadi obat campak. Daun widuri digunakan sebagai obat campak bersama daun asam muda dan rimpang kunyit. Semua bahan tersebut ditumbuk sampai halus. Setelah halus, tambahkan 1 cangkir air matang dan 1 sendok madu. Diaduk hingga rata sebelum diminum dan jangan lupa disaring dulu ya. Selanjutnya yaitu bisa mengobati gigitan ular. Kali ini akar yang memiliki fungsi untuk menyembuhkan, lebih tepatnya untuk gigitan ular. Akar sebesar 1 jari tangan dicuci sampai bersih, kemudian akar langsung dikunyah dengan menelan air, sedangkan ampas kunyahan dipakai untuk menutup luka gigitan. Selanjutnya bisa mengobati pembesaran kelenjar getah bening. Pohon widuri diambil getahnya kemudian dioleskan pada kelenjar yang membengkak. Dan selanjutnya yaitu bisa mengobati sakit telinga. Daun dicuci kemudian ditumbuk sampai halus. Tambahkan air dan saring airnya untuk meneteskannya pada telinga yang sakit. Lakukan sebanyak 3 kali sehari. Selain khasiat di atas, widuri juga memiliki khasiat untuk mengatasi radang lambung, mencegah penyakit lepra, dan menyehatkan otot. Widuri yang selama ini hanya dikenal sebagai tanaman gulma
Dan sebagai pakan jangkrik ternyata memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Mulai saat ini jangan abaikan tanaman widuri ya guys. Oke, terima kasih.